Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter-dokter semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih kolega dokter hewan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, dan mendapatkan amalan ridho lillahi ta'ala dunia dan akhirat. Eh, yang saya hormati seluruh kolega di seluruh Indonesia yang berkenan hadir pada malam hari ini. Sebetulnya acara kali ini kita khususkan saja untuk DIY, tetapi melihat kondisi yang kita alami, beberapa kolega yang dari luar DIY ternyata banyak yang mengalami kendala juga, sehingga kita perlu melakukan share untuk perizinan dokter hewan ini. Mungkin masih belum banyak yang mengetahui terkait perizinan dokter hewan ini. Nah, berkaitan juga dengan isu-isu terbaru seperti itu, di mana sejatinya secara undang-undang ternyata sudah disahkan dan kemarin ada undang-undang otopet yang terbaru begitu. Nah, ternyata di undang-undang otopet terbaru ini sudah merujuk ke undang-undang Cipta Kerja. Jadi, at least kita pun juga harus mengikuti undang-undang yang sedang berjalan tersebut. Nah, bagaimana prosesnya perizinan tersebut dan juga kenapa kok ada perizinan yang seperti ini yang sekarang mungkin dikenal cukup merumitkan ya dok ya begitu. Nah ini mungkin nanti akan kita jelaskan satu persatu secara pelan-pelan ya dok ya. Mungkin karena ini ada sekitar 160-an slide, jadi mohon bersabar, cukup banyak. Di awal nanti banyak informasi penting dahulu, nanti di tengah-tengah secara teknisnya ya dok ya, secara teknisnya nanti ada untuk OSS-nya, terus cara yang di lokal seperti apa. Terus nanti saya tambahin juga beberapa kolega dokter yang mungkin mengharapkan untuk pendaftaran merek nama tempatnya, pembuatan PT, kita tambahkan di sini sekalian. Jadi biar kondisi prakteknya itu komplit sekalian, dok. Nah, maka dari itu sosialisasi yang sekarang ini namanya adalah perizinan dokter hewan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai webinar kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Dewan Ardi, saat ini berpraktek di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah sering juga sharing berkaitan perizinan dokter hewan, dan kali ini kita akan sharing perizinan dokter hewan ini untuk mengingatkan dokter-dokter hewan yang mungkin dulunya lupa, seperti itu. Nah, nanti seumpama ada kolega yang membutuhkan sertifikat di acara ini, kami juga bisa fasilitasi. Monggo bisa chat kami nanti apabila ada yang membutuhkan sertifikat. Seperti itu. Baik, untuk itu kita mulai dahulu webinar pada malam hari ini. Nah, webinar pada malam hari ini itu berjudul perizinan dokter hewan, dok. Seperti itu. Nah, oke. Ketentuannya itu sebetulnya apa aja sih, Dok? Ketentuan yang sekarang lagi berlaku, sedang berlaku, itu harusnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata belum memiliki turunan peraturan pemerintahannya. Turunan peraturan pemerintahnya ini sebetulnya di UU PP yang ada di PP tahun 2021. Begitu nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang sebagai acuan sekarang, ini yang lebih lucu lagi, yaitu yang dipakai adalah surat edaran Menteri Pertanian, gitu, di mana surat edaran Menteri Pertanian ini dari keluh kesah Dinas Pertanian itu dan akhirnya disahkan untuk seluruh Indonesia. Tapi bagaimana sih itu prosesnya berjalan, nanti kita akan bahas di belakangnya. Begitu. Nah, acuannya juga yang mengatur ini semua itu ada di Permentan 15 tahun 2021, itu berkaitan dengan perizinan berbasis risiko yang nantinya memang mengarah ke cipta kerja tersebut. Sebelumnya lagi, acuan dari Permentan 15 2021 yang isinya hampir sama persis, itu yaitu Permentan 3 2019. Nanti yang kita akan bahas juga di Permentan 2019 ini. Begitu. Nah, kita flashback ya dok ya. Kita sebagai dokter hewan pastinya eh, kaidah-kaidahnya itu dari kode etik dahulu.
Kenapa kok dari kode etik dahulu? Karena saya yakin masing-masing dokter hewan itu pernah disumpah. Kalau tidak disumpah, tidak akan pernah dilantik seperti itu. Karena setiap pelantikan pasti akan ada sumpahnya. Pelantikan jabatan atau pelantik apa itu pasti ada sumpahnya. Nah, di dalam sumpah dokter hewan itu selalu tertuang. Di dalamnya itu mematuhi kode etik dokter hewan. Atau disebutkan yang sekarang adalah kode etik profesi. Ya itunya kalau etik profesi ya sama, kita kan sebagai dokter hewan seperti itu. Nah di sini disebutkan bahwa dokter hewan tidak membantu praktek ilegal dan wajib melaporkan apabila eh, mengetahui adanya praktek ilegal. Jadi dokter-dokter harus ya untuk melaporkan kalau ada praktek-praktek ilegal begitu. Nah, apabila dokter hewan yang tidak praktek bagaimana? Apakah bisa menangani pasien? Sebaiknya melakukan rujukan ke tempat-tempat yang memang eh, ada tempat prakteknya seperti itu. Jadi boleh nggak dokter hewan tidak praktek? Ya boleh-boleh saja dok, itu haknya dokter masing-masing. Tapi kalau praktek harus legal seperti itu. Nah, bagaimana supaya itu menjadi dokter hewan yang legal? Kode etik mengatur nih di pasal 14 dok. Di pasal 14 ini dokter hewan wajib yang melakukan praktek wajib memasang papan nama sebagai informasi praktik seperti itu. Nah ini em, wajib ya kata-katanya ya, dok ya. At least kita gampang sekali untuk melihat bagaimana sebuah tempat praktek itu legal atau tidak. Minimal yang nampak adalah papan namanya dahulu. Begitu. Nah, ada aturannya lagi dok di papan nama tersebut. Dokter hewan wajib menempatkan tempat praktek sebagaimana, mohon maaf sebentar, sebagai tempat kedudukan yang resmi bila berpraktek dan memasang identitas yang sesuai dengan aturan. Artinya, dokter hewan itu harus wajib memiliki tempat praktek dan ini ada kata-kata resmi. Nah, di undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 itu disebutkan di pasal 69 merubah dari Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan itu setiap tempat itu harus punya izin usaha. Nah, ini sama, yang di sini harus memiliki tempat praktek sesuai dengan undang-undang tersebut. Ukurannya apa dok? Ukurannya 80 kali 60. Ini sudah saklek ya dok ya. Tidak boleh berbeda dari ini. Warna dasarnya putih, warna tulisannya adalah hitam. Isinya apa saja? Nah, isinya adalah nama, SIP, STRP, dan jam praktek. Nah, ini harus ada SIP dok, menunjukkan bahwa tempatnya legal, punya izin praktek seperti itu. Nah, ini pasal terbaru yang kita ketahui dari Permentan, di mana SIP dokter hewan itu berlaku satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan, dok. Jadi tidak bisa SIP itu dipakai di seluruh Indonesia, itu tidak bisa karena pasal yang menyebutkan itu ya seperti ini tulisannya. Jadi harus mengikuti pasal yang kita ajukan. Isinya apa sih unit pelayanan kesehatan hewan ini, dok? Nah, isinya adalah praktek dokter hewan mandiri, ambulatori, klinik hewan, puskeswan, rumah sakit hewan, dan rumah potong hewan. Begitu. Itu disebut sebagai sifat gitu. Yang itu merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan kesehatan hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang kesehatan hewan. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2023, yang dirubah itu pasal 69 dong, begitu. Tetapi dirubahnya itu hanya di bagian dulunya itu adalah pemerintah bupati atau wali kota, sekarang diganti menjadi pemerintah pusat. Artinya jelas kita harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat, yaitu yang tergabung menjadi satu aturan sekarang yang ada di OSS. DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Seperti itu. Nah, ini tuh ada tulisannya di nomor 2 ya, dok ya. Setiap orang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi kita kan masuk ya, dok ya, ini di jasa medik veteriner, pelayanan jasa medik veteriner. Ada juga di atasnya juga jasa laboratorium veteriner, laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner itu juga harus punya izin berusaha. Seperti itu, dok.
Nah, bagaimana seumpama kode etik itu dilanggar seperti itu, Dok? Nah, memang tadi kita lihat pasal 14 ya yang dilanggar begitu. Pasal 14 ayat 2 lagi yang dilanggar gitu. Ayat 2 tadi kan harus punya sifat seperti itu, Dok. Nah, kalau dilanggar sanksinya berat, Dok. Bisa dicabut keanggotaannya. Apabila sudah dicabut keanggotaannya, dokter sudah hampir pasti tidak bisa membuka tempat prakteknya dokter karena alurnya nanti saya jelaskan ke belakang karena memang harus butuh banget yang namanya rekomendasi eh, profesi. Nah, maka dari itu setiap dokter-dokter mungkin ini sudah tahu ya pembuatan KTA dan STRT. Saya flashback lagi. Kalau buat KTA dan STRT nanti melalui mypdhi.com, klik aja profile dok, begitu. Diklik profile, terus kemudian nanti diketikkan aja alamat sama kata sandinya kalau masih ingat. Kalau tidak ingat, bisa diklik cek KTA, seumpama sudah punya KTA seumur hidup. Apabila belum punya KTA seumur hidup, bisa klik apply KTA. Nanti syaratnya apa saja di dok? Nah, ini syaratnya. Nanti ngisi email, password, nama lengkap, dan gelar. Dan harap menulisnya itu yang benar ya dok ya, sesuai dengan ijazah. Jangan salah titik komanya, spasinya, apostrofnya, seperti itu. Nah, ini berkas-berkasnya apa saja? Ijazah SKH, ijazah dokter hewan, foto, sama KTP. Sama disiapkan juga mungkin dok, nanti dipersiapkan sertikomnya, sertifikat kompetensinya. Kalau sudah bisa berhasil masuk, nanti seperti ini dok. Nanti akan ada informasi-informasinya dokter, bisa klik perpanjang STRT kalau sudah bisa perpanjang seperti itu. Jadi cukup mudah ya dok untuk pembuatan KTA dan STRT. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelum membuat perizinan berusaha tadi, sebetulnya perlu untuk pembuatan rekomendasi SIP begitu. Dan ini sifatnya wajib. Setiap dokter hewan yang akan melakukan praktek itu harus mendapatkan rekom SIP. Dari siapa rekom SIP itu? Dari PDAI cabangnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan seumpama untuk yang di DIY seperti itu. Untuk di DIY semuanya sudah online seperti itu. Jadi pendaftarannya bisa melalui PDHI diy.or.id. Nanti bisa klik login atau daftar, klik aja untuk yang anggota member DIY, nanti klik member DIY. Seumpama nanti ada anggota dari luar DIY ingin praktek di DIY, boleh banget dong. Tetapi harus mengikuti aturan-aturan yang ada di DIY ya dok ya. Begitu nanti harus mendapatkan surat keterangan dari cabang asalnya bahwa akan berpraktek di DIY. Seperti itu, dilampirkan di formulir ini. Ini diisi semua dok, mulai dari ijazah, sertikom, KTA, STRP, dan foto profilnya. Seluruh filenya itu PDF, kecuali untuk foto profil nanti berupa JPG ya. JPG bukan JPEG dok ya. Seperti itu. Jadi ini bisa diisikan semua data-datanya secara komplit. Ketika sudah berhasil masuk dan verifikasi email, nanti dokter bisa klik namanya dokter tuh di atas kanan begitu. Nanti di atas kanan nanti bisa diklik saja seperti itu. Nah, eh, nah, nanti diklik aja bagian dashboard dong. Diklik, terus kemudian akan muncul eh, dashboardnya dokter. Nah, untuk di DIY sifatnya kita memang menentukan per titik lokasi. Ada aturan jarak di DIY. Aturan jarak tersebut kita aju berdasarkan kode etik juga. Di kode etik juga sudah diatur bahwa setiap dokter hewan itu harus mematuhi aturan jarak yang berlaku. Seperti itu. Maka dari itu di DIY juga memberikan aturan tidak boleh kurang dari 500 meter. Sifatnya adalah jarak satu titik dengan titik yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini nanti yang mau verifikasi adalah admin. Apabila belum lolos, ya mohon maaf, dokter PDDY belum bisa memberikan rekomendasi buat dokter. Tapi kalau sudah lolos, lebih dari 500 meter dari dokter-dokter sekitarnya, itu bisa dilanjut ke proses selanjutnya. Untuk dokter hewan yang di DIY yang radiusnya 2 kilometer dari 0 sampai 2 kilometer itu wajib berkunjung ke dokter-dokter hewan yang di sekelilingnya. Itu dengan menunjukkan nanti ada suratnya masing-masing pernyataan supaya tidak keberatan atas prakteknya dokter masing-masing. Seperti itu. Ketika titiknya sudah diklik, nanti
diklik bagian kanan, Dok. Di bagian kanan nanti bisa dipilih mau klinik hewan atau praktek mandiri atau rumah sakit hewan begitu. Itu bisa diklik untuk memilih untuk kami dari PDAI DIY mensurvei sesuai pilihannya dokter. Karena aturan-aturan tersebut sudah tertuang di SOP dan tarif minimal PDAI DIY. Jadi dokter harus mengikuti seluruh aturan-aturan tersebut. Nah, ini ada tipe-tipe layanannya ya, Dok ya. Begitu, praktek mandiri, klinik hewan, rumah sakit hewan, seperti itu. Nah, ini nanti ketika sudah di-approve, dokter harus lapor ke adminnya PDHDIY, Mbak Dias. Nah, nanti ketika sudah lapor ke admin, admin akan memverifikasi maps-nya dokter. Nah, dokter bisa melakukan submit perizinan. Nanti klik submit perizinan saja, isikan data-datanya secara komplit, dan nanti akan keluar suratnya. Data apa saja yang diisikan, Dok? Nanti data surat permohonan STR sama surat pernyataan, Dok. Seperti itu. Nah, nanti untuk surat izinnya rekomendasi dari DIY nanti seperti ini. Filenya ini tidak bisa dipakai. PDAI DIY perlu mensurvei lokasinya dokter dulu, baru nanti setelah surveinya semua beres, dokter-dokter semua nanti bisa mendapatkan rekomendasi yang versi resminya. Seperti itu. Dan dokter wajib mengisi surat pernyataan. Di sini dokter wajib melaporkan rekap kasus selama 6 bulan terakhir. Dan juga dokter perlu membayarkan beberapa pembayaran seperti itu untuk pembuatan rekomendasi SIP ini. Seperti itu. Dan juga karena dinas sekarang itu tidak melingkan SIP-nya ke PDHI, saya juga heran juga kenapa seperti itu. Maka dari itu, setiap dokter yang ada di DIY harus mengisi formulir data praktek. Seperti itu, supaya SIP-nya terdeteksi oleh PDHI DIY. Nantinya takutnya kalau tidak terdeteksi, suatu saat ada informasi yang misinformasi, jadi nantinya bisa berbenturan begitu. Nah, ini form survei yang dilakukan DIY nanti yang harus dokter-dokter penuhi seperti itu. Untuk bagian operasi, observasi, rawat inap, laboratorium itu opsional, Dok. Untuk yang praktek mandiri seperti itu. Jadi, untuk dokter-dokter yang nantinya akan ada ruang operasi, ruang rawat inap, kita juga harus tinjau kelayakannya tersebut sesuai atau tidak, seperti itu. Sesuai dengan SOP dan juga tarif minimal PDAI DIY. Nah, itu tadi pembuatan rekomendasinya sudah dapat, maka dari itu kita perlu untuk membuat surat izin praktek. Nah, ini kita lihat dulu dong, dasar hukumnya seperti apa, seperti itu. Yang kita tahu sampai saat ini yang muncul dan yang masih dijalankan itu adalah SE Surat Edaran Menteri Pertanian tahun 2023 bulan Januari 2023 ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, SE ini menjelaskan bahwa praktek dokter hewan mandiri itu tidak berada di OSS seperti itu. Maka dari itu dia akan dikeluarkan dari OSS karena belum ada di sistem. Nah, tapi pada kenyataannya nanti kita harus lihat seperti apa praktek dokter hewan mandiri yang disebutkan seperti itu. Praktek dokter hewan mandiri yang di sini yang disebutkan memang hanya untuk dokter hewan yang satu tempat, itu satu dokter saja. Apabila satu tempat ada 2 atau 5, 10 dokter, itu wajib menggunakan yang ada di OSS. Seperti itu. Karena pendaftarannya semua sekarang bisa dilakukan di OSS. Nah, dasarnya dari mana, Dok? Dasarnya awalnya sebetulnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kemudian diturunkan menjadi PP, Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan berusaha berbasis resiko. Seperti itu. Ini yang sebagai acuannya sebetulnya. Tapi sistemnya ini masih rancu, masih belum jalan semuanya. Sepertinya tidak melalui trial dan error dulu, tidak dicoba-coba dulu. Seperti itu. Nah, ini peraturan Menteri Pertanian yang merujuk untuk kita mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jadi mengikuti PP 5 tahun 2021. Di sini disebutkan bahwa di pasal 3 peraturan menteri ini berlaku semua peraturan menteri mengatur standar kegiatan usaha dan standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha
sektor pertanian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pemerintahan ini. Nah, aturan mana sih yang masih berlaku? Aturan mana yang masih berlaku tersebut adalah Undang-Undang 18 tahun 2009 dan juga Permentan tahun 2019. Nah, itu yang masih berlaku, yang masih dipakai. Nah, tetapi selanjutnya di tahun 2023, ini Maret ya dok ya, bulan tadi SE-nya edarannya adalah bulan Januari, Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan di bulan Maret 2023, Undang-Undang nomor 2 tahun 2023. Ini ada isinya dok, begitu. Di mana pada lingkup pertanian ini pasal 29 disebutkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor pertanian, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan terbaru beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya. Salah satunya yang nomor 18 tahun 2009 dok, tentang peternakan dan kesehatan hewan. Apa saja sih yang dirubah dok? Ya, ini dok disebutkan bahwa setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Itu yang dirubah dok. Begitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang sudah berjalan ini. Seperti itu. Nah, itu dok ya. Nah, ini ada penjelasannya dok. Ternyata dari pasal 69 tersebut, penjelasannya itu masih sama seperti Undang-Undang 18 tahun 2009 dok. Seperti itu. Yang kita cukup bisa cermati nanti di bagian pelayanan jasa medik veteriner ini dok. Itu layanan jasanya berkaitan dengan kompetensi dokter hewan. Jelas ya dok ya, pelayanan jasa medik veteriner itu harus dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan. Seperti rumah sakit hewan, klinik praktek bersama, klinik rehabilitasi produk hewan, ambulatori, praktek dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan. Di sini sudah muncul semua sebetulnya dok. Harusnya yang ada di OSS seperti itu, tetapi sampai sekarang di OSS tersebut masih belum mengakomodir yang ada di undang-undang ini. Harusnya acuan utamanya adalah undang-undang ini dong. Nah, kualifikasinya tadi apa saja setelah diuraikan tadi? Ternyata ada kualifikasi perizinan berusaha dok. Di sini adalah rumah sakit hewan, praktik kedokteran hewan, dan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh swasta. Begitu. Jadi laboratorium kesehatan hewan itu perlu untuk nanti mendapatkan perizinan juga dok. Seperti itu. Nah, dari undang-undang ini kan acuan-acuannya jelas mengarah kepada peraturan-peraturan juga yang sebelumnya. Aturan yang sampai sekarang masih dipakai dan belum tergantikan itu adalah Permentan nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Ya, ini nanti yang kita akan bahas lebih dalam terkait pelayanan jasa medik veteriner ini karena ini belum ada yang menggantikan sama sekali. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa ada medik veteriner, dokter hewan, begitu ya dok ya. Dan juga disebutkan bahwa surat izin praktek dokter hewan. Itu disebut sebagai SIP dokter DRH, adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktek pelayanan jasa medik veteriner. Kemudian ada juga surat izin usaha veteriner dok. Ini yang disebut sebagai SIVET gitu. Bukti tertulis menyatakan unit pelayanan kesehatan hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang kesehatan hewan. Jadi clear dok, secara kode etik, secara undang-undang yang harus ditempuh dahulu adalah SIVET-nya dulu dok. Baru nanti ke pengurusan SIP. Seperti itu. Nanti di sini disebutkan juga apa itu klinik hewan, apa itu ambulatori, apa itu rumah sakit hewan. Seperti itu ya, Dok ya. Ambulatori itu pelayanan kesehatan hewan yang bersifat bergerak berupa klinik hewan atau hospital. Di sini sebetulnya ada penjelasan pasal lagi, Dok, terkait ambulatori. Ambulatori itu bisa digunakan untuk perseorangan dan non perseorangan. Jadi bisa untuk banyak orang yang menggunakan ambulatori tersebut. Berbeda dengan praktek dokter hewan mandiri, itu hanya satu saja dokter hewan di satu tempat. Tidak boleh satu tempat tersebut banyak dokter hewan.
harus menggunakan yang lain kalau banyak dokter hewan. Seperti itu. Nah, ini jenis pelayanan jasa medik veteriner. Pelayanan jasa medik veteriner itu hanya dilakukan oleh dokter hewan, tidak yang lainnya seperti itu. Ini ya dok ya. Nah, nanti unit pelayanan kesehatan hewan itu apa saja? Ada praktek dokter hewan mandiri, ambulatori, klinik hewan, puskesmas, RSA, dan rumah potong hewan. Gitu. Nah, di sini disebutkan izin praktek tenaga medik veteriner. Disebutkan pada pas ayat 2, Dok. SIP dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pada satu tempat unit pelayanan kesehatan hewan. Jadi SIP yang dokter pakai itu melekat pada satu tempat saja. Apabila dokter ingin membuat SIP di tempat yang lain, maka harus membuat SIP baru, mengikuti sifat di SIP yang tempat barunya dokter akan buat tadi. Seperti itu. Nah, ini pasal yang menyebutkan ya bahwa SIP dokter hewan tadi bisa diberikan kepada WNA maupun WNI seperti itu. Tapi WNA syaratnya cukup sulit dok begitu karena harus dokter spesialis. Sedangkan di dunia ini mungkin tidak terlalu banyak dokter hewan spesialis gitu. Nah, ini adalah aturan-aturannya begitu eh, untuk tenaga medik veteriner yang mau bikin SIP ya dok ya, itu ini sudah komplit aturannya. Ada permohonan, KTA, KTP, NPWP, terus kemudian foto, ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi di sini. Kemudian ada rekomendasi dari dinas dan juga ada rekomendasi dari organisasi profesi dok. Begitu, terus ada surat keterangan pemenuhan tempat praktek dokter hewan. Ini wajib banget dok, surat keterangan pemenuhan tempat praktek dokter hewan karena itu yang menyatakan sifatnya nantinya seperti itu. Nah, unit pelayanan kesehatan hewan itu harus memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktek tadi seperti itu dong. Itu didapatkan dari mana? Dari dinas pertanian terkait atau dinas kesehatan hewan terkait gitu. Nah, unit pelayanan kesehatan hewan berupa ambulatori, klinik hewan, RSA wajib memiliki sifat dok begitu. Kalau yang praktek mandiri itu wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktek dokter hewan. Itu. Jadi untuk yang ambulatori, klinik hewan, RSA itu benar-benar harus sampai memiliki sifat. Itu. Tetapi dok, kita sampaikan lagi berdasarkan informasi dari undang-undang ya dok ya ini. Yang ini disebutkan bahwa dokter hewan praktek mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakan secara individual. Jadi praktek dokter hewan mandiri itu satu tempat ya satu orang saja seperti itu. Jadi tidak bisa double banyak. Maka dari itu aturannya ini mungkin yang praktek mandiri cukup dipermudah karena tidak harus menuju ke sifat. Nah, tetapi kalau kita lihat aturannya itu hanya satu tempat satu dokter hewan saja. Nah, ini unit pelayanan kesehatan hewan itu harus memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktek yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian atau Peternakan atau Kesehatan Hewan setempat seperti itu. Ini dok, sifat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk ambulatori. Seperti itu. Nah, sifatnya ini sebetulnya di dalam OSS juga ada ambulatori dok sebetulnya. Itu jadi ambulatori, klinik hewan, RSA itu harus memiliki surat pemenuhan tempat praktek dulu, habis itu baru bisa didapatkan sifatnya tadi. Seperti itu. Nah, berkasnya apa saja? Ada berkas administrasi dan berkas teknis, begitu dok. Itu. Nah, ini persyaratan untuk pengajuan sifat cukup mudah sekali untuk pengajuan sifat itu, Dok. Berbeda dengan pengajuan SIP yang syaratnya tadi banyak ya, Dok ya, itu. Nah, di pengajuan sifat ini memang tidak ada informasi untuk rekomendasi dari cabang seperti itu, Dok. Tetapi di sini itu harus ada informasi memiliki fasilitas pelayanan jasa medik veteriner yang dipersyaratkan untuk ambulatori, klinik hewan, atau RSH yang menilai ini adalah dinas, dok. Seperti itu. Nah, dan dinas sebetulnya butuh rekomendasi dari organisasi profesi seperti itu. Itu ya, dok ya. Nanti juga ada aturan-aturannya untuk sifat tersebut yang mengeluarkan adalah dari kabupaten.
Nanti ini dok, ada sanksi administratifnya begitu. Tenaga medik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki SIP, nanti kena sanksi administratif dok. Begitu. Sanksinya apa? Kalau diketahui tempat-tempat tersebut tidak memiliki SIP, mohon maaf, maaf, baik, baik. Nah, apabila tempat-tempat tersebut tidak memiliki SIP, mau nggak mau harus ada penutupan unit pelayanan kesehatan hewannya begitu dok. Yang melakukan penutupan siapa? Nanti ada tim dari dinas seperti itu dan juga biasanya ada satpol PP juga yang mengarahkan ke tempat tersebut. Tuh, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan nggak ada yang kena ini ya dok ya. Dan kita mudah-mudahan selalu tertib mematuhi kode etik, sumpah kita dan aturan-aturan yang berlaku supaya hidup kita tenang dok. Nah, ini tadi yang disebutkan ya, Dok ya, ada untuk apa namanya? Survei dari dinas nanti yang disurvei ini semua begitu, Dok. Ini untuk ambulatori, ini untuk klinik hewan, memang cukup banyak sekali ya, Dok ya, tapi insya Allah saya yakin dokter-dokter sudah mampu kok untuk punya ini. Jadi, saatnya, Dok, untuk dokter-dokter segera melangkah ke perizinan klinik hewan ini. Seperti itu, insya Allah dokter-dokter bisa kok dengan tenang menyebut tempatnya dokter itu sebagai klinik hewan begitu, tidak hanya praktek dokter hewan saja begitu. Dan mungkin yang berat di sini beberapa kolega dokter hewan itu adalah alat periksa darah ya dok ya, seperti itu. Untuk yang lainnya insya Allah mungkin Allah mengijabahi untuk bisa mendapatkan ini semua begitu dok. Nah, ini tapi yang lebih berat lagi nanti adalah rumah sakit hewan, Dok. Ini stratanya memang lebih tinggi lagi dan lebih rigid lagi ya, Dok ya. Dan juga bahkan harus ada izin Bapeten nantinya karena di sini ada ruang X-ray. Kalau di klinik tadi ini tidak ada X-ray sama sekali, hanya ada X-ray viewer saja sehingga tidak membutuhkan izin Bapetennya tersebut. Seperti itu. Nah, ini untuk persyaratan-persyaratannya yang untuk rumah sakit memang cukup banyak seperti itu. Nah, inilah dok, sebetulnya skema yang sekarang harusnya berjalan seperti itu. Nah, skema ini saya kurang tahu juga sudah berjalan semua atau belum di seluruh Indonesia. Harusnya melalui skema inilah nantinya dokter-dokter bisa mendapatkan SIP seperti itu. Jadi, satu penanggung jawab tadi itu memiliki tempat praktek. Tempat praktek itu nanti harus mengurus sifat dulu, dok. Ketika sifatnya sudah berhasil, sudah didapatkan, dokter-dokter bisa melanjutkan ke PB Ungu untuk mendapatkan SIP dokter-dokter hewan yang bekerja di tempat dokter. Seperti itu. Itu harus dilampirkan apa saja, Dok? Harus dilampirkan rekomendasi dinas dan juga rekomendasi dari PDHI cabang seperti itu. Nah, memang alurnya sebetulnya seperti ini dan setahu saya dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu kalau nggak salah, itu juga membuat diagram juga seperti ini. Jadi harus punya sifat dulu, kemudian setelah punya sifat nanti baru punya SIP masing-masing. Sifat itu hanya digunakan untuk pemilik saja, pemilik tempat saja, bukan untuk seluruh dokter hewan yang bekerja. Karena sifat itu nanti tanggungannya dengan urusan perekonomian, perekonomian dari kliniknya masing-masing. Tapi ya jangan takut dok, akan adanya pajak, akan adanya pendataan-pendataan yang lain, jangan takut. Hal itu tidak mempersulit sama sekali. Saya sudah mengalaminya sudah beberapa tahun ini. Jadi cukup mempermudah kami juga sebetulnya. Seperti itu. Dan pajak juga saya rasa masing-masing dokter sudah punya pengetahuan terkait pajak juga seperti itu. Jadi cukup tidak menakutkan kok dok. Gitu. Nah, sifat itu dimiliki oleh pemilik. Nanti dokter-dokter hewan yang bekerja di dalamnya itu didaftarkan berdasarkan sifat yang ada di OSS-nya masing-masing. Tetapi saat ini belum berjalan sepertinya. Berjalannya hanya apa saja, Dok? Berjalannya sepertinya hanya di DPM PTSP saja, yaitu mengurus SIP-nya saja, sifatnya belum seperti itu. Padahal secara aturan undang-undang yang sudah disahkan itu berbunyi harus memiliki perizinan berusaha. Perizinan berusaha yang disebutkan itu adalah sifat, Dok. Seperti itu. Untuk itu, sebelum kita eh,
menuju ke pembuatan SIP dan lain-lainnya, makanya perlu dibuatkan untuk akun di OSS dok, seperti itu. Ini kita beranjak ke pembuatan OSS-nya. Ini lebih teknis sekali dok. Nanti kalau dokter skip di materi yang sekarang, nanti bisa dilihat di YouTube dok. Link YouTube-nya nanti akan kita share melalui nomornya dokter masing-masing. Hanya bisa dibuka oleh dokter-dokter saja, seperti itu. Nah, ini kita melangkah untuk pembuatan OSS-nya, dok ya. Dokter bisa masuk ke oss.go.id. Nah, nanti dokter bisa klik masuk sekarang di sini, dok. Begitu. Nah, terus kemudian klik daftar ya, dok. Nah, apabila dokter itu punya perusahaan berupa PT, dan sangat dianjurkan, dok, sebetulnya untuk dokter punya PT tersebut. Sekarang sudah dipermudah, dok, dengan adanya Cipta Kerja yang sekarang begitu. Sekarang boleh PT perseorangan itu ada, dok, begitu, dan itu sangat-sangat mempermudah. Dan biayanya cukup tidak mahal. Kalau PT konvensional kan itu bisa sampai 20 sampai 50 juta seperti itu ya, dok ya. Untuk yang PT perseorangan ini hanya 50 juta saja. Bagaimana untuk mendapatkan eh, kondisi PT ini nanti, saya bisa jelaskan nanti di akhir slide ya dok. Nanti ada bonusnya untuk pembuatan-pembuatan tersebut. Nah ini dokter tinggal pilih saja, seumpamanya dokter untuk perseorangan, itu nanti bisa klik usaha mikro kecil. Jadi saran saya selalu klik usaha mikro kecil dok. Nanti di usaha mikro kecil tersebut bisa klik perseorangan atau badan usaha. Begitu. Monggo dokter bisa mendaftar sebagai perseorangan atau badan usaha boleh saja. Tapi saran saya berupa PT dok, biar mempermudah semuanya nanti. Seperti itu. Nanti diisikan nomor teleponnya, kemudian nanti ada konfirmasi dok melalui WhatsApp dokter, begitu. Ketika sudah ada konfirmasi, nanti dokter mengisikan verifikasinya tersebut. Ketika sudah, dokter bisa membuat nama lengkapnya dokter yang benar ya dok. Seumpama PT pun juga itu benar-benar namanya harus sama. Kalau tidak sama, pengurusannya rada repot dok, seperti itu. Jadi mohon hati-hati banget untuk pengisian ini. Nanti diisikan password yang sama yang dokter ingat. Selalu save password dokter ya dok ya, begitu. Save di tempat-tempat yang memang dokter selalu ingat seperti itu. Kemudian masukkan KTP ya dok ya, terus kemudian diisikan data-datanya. Seperti itu, kemudian klik daftar. Kalau sudah klik daftar, nanti akan ada email yang masuk. Dokter itu akan masuk kayak gini dulu, tapi habis itu baru dokter bisa cek email. Nah, ketika sudah cek email, nanti diverifikasi. Ketika sudah diverifikasi, dokter bisa masuk sesuai akunnya dokter. Biasanya itu bisa melalui email atau username, terus kemudian password yang sudah dokter pakai tadi. Seperti itu. Nah, ketika sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini ya dok ya. Kemudian nanti dokter bisa klik perizinan berusaha, begitu. Kemudian klik permohonan baru. Ketika sudah klik permohonan baru, dokter bisa mengisikan seluruh data-datanya dokter untuk nantinya berpraktek, seperti itu ya dok ya. Diisikan, kalau ada BPJS Kesehatan ditulis saja, kalau tidak ada bilang aja itu bisa ditulis tidak, seperti itu. Apakah mempengaruhi? Sejauh ini saya lihat sepertinya belum mempengaruhi, seperti itu. Kemudian klik simpan data. Kalau dokter belum punya NPWP, dokter nanti langsung diarahkan untuk membuat NPWP. Jadi ini langsung terintegrasi, dok, seperti itu. Karena setiap orang yang sudah dewasa di atas 17 tahun itu wajib memiliki NPWP. Seperti itu, dok. Dan nantinya juga NPWP akan terintegrasi dengan KTP, seperti itu. Jadi di sini langsung bisa masuk untuk pembuatan NPWP, dok. Ini langkahnya, nanti dokter bisa masuk. Kalau belum punya akun, nanti klik aja belum punya akun, klik daftar, seperti itu. Nantinya dokter harus mengisikan alamat email, masukkan captcha, klik daftar. Nanti akan ada email yang masuk ke tempat dokter. Nah, dari email tersebut, dokter nanti akan mendapatkan link. Link tersebut dokter pakai untuk mengisi data-datanya, seperti yang di kanan ini ya dok ya. Jenis BP-nya apa, nama-namanya dokter, terus kemudian diisi data-datanya secara komplit. Kalau sudah komplit dalam hitungan beberapa menit, itu nomor NPWP-nya dokter sudah akan muncul. Tetapi ini tergantung wilayahnya masing-masing dok. Tergantung
pajak di wilayah masing-masing. Untuk Sleman ini sangat cepat sekali, sangat benar-benar setelah kita klik daftar, kita selesaikan prosesnya, selang beberapa menit itu langsung muncul dok seperti itu, dan NPWP itu langsung terintegrasi dengan OSS sehingga kita bisa melanjutkan pembuatan yang di OSS seperti itu dok. Nah, yang dipilih dok jalurnya sebetulnya kalau melalui Undang-Undang 15 tahun 2021 berkaitan dengan perizinan berusaha itu tidak hanya 75.000 dok, ada juga yang berkaitan dengan ternak seperti itu. Tetapi kalau dokter-dokter mau mengurus sesuai yang ada di Permentan itu sebetulnya yang terbagus adalah alur 75.000 ini tadi dok, yaitu ambulatori, ke klinik hewan dan rumah sakit hewan seperti itu. Apabila dokter ini nanti diisi semua ya dok ya. Jadi untuk NPWP apabila tidak berbeda dengan cabang boleh diklik tidak dan isi semua data-datanya secara komplit. Termasuk juga maps-nya ya dok ya, dititikkan secara benar. Nanti akan muncul koordinatnya itu di atas, nanti akan muncul koordinatnya, dan juga alamat usahanya itu ditulis sebenar-benarnya dok. Biasanya ini kan ketika diklik koordinatnya itu amburadul alamatnya, itu diperbaiki aja nggak apa-apa. Terus kemudian ke bawah-bawah diisi saja modalnya berapa, modal yang memang real dokter gunakan untuk prakteknya dokter. Seperti ini contoh saja ya dok ya, nanti diklik validasi resiko. Dan jangan takut dok, seumpama di sini usahanya dokter itu adalah usaha mikro, tetapi resikonya tinggi. Nah, memang kategorinya kita yang di bagian 75.000 ini adalah kategori tinggi dok. Seperti itu. Tetapi tidak perlu takut dok. Nanti ini bisa kok untuk di-solve, untuk ada solusinya. Diisikan data-datanya semua, kalau sudah nanti diinputkan. Kalau sudah diinputkan nanti otomatis dok melalui OSS-nya dokter nanti akan muncul NIB-nya dokter. Dan nama usahanya tempatnya dokter muncul itu melalui email dok. Seperti itu. Kemudian kalau sudah nanti dokter bisa centang ini semua untuk apa namanya pernyataan ya, pernyataan mandiri seperti itu berkaitan dengan K3L, terus memenuhi persyaratan izin yang tadi disampaikan melalui Permentan ya dok ya. Kemudian kalau sudah nanti akan terbitkan perizinan berusaha. Sudah ada draftnya begitu untuk draft perizinan berusaha, klik terbitkan perizinan berusaha. Tetapi sampai sini belum selesai dok. Begitu. Sampai sini nanti izinnya dokter itu masih belum terverifikasi. Ini kalau contohnya sudah terverifikasi ya dok. Mohon maaf. Nanti kalau yang tempatnya dokter nanti belum terverifikasi karena belum melakukan pemenuhan persyaratan. Untuk itu dokter perlu melakukan pemenuhan persyaratan dok. Nanti dari dokter klik perizinan berusaha di bagian paling bawah nomor 3 itu ada pemenuhan persyaratan. Itu diklik saja nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan yang lama ya dok ya. Untuk tampilan yang terbaru nanti di atasnya itu harus memenuhi persyaratan AMDAL dulu dok. Tapi jangan takut dok. Tulisannya memang proses penapisan begitu. Tulisannya di OSS ini nanti adalah proses penapisan dan jangan takut terkait kata-kata proses penapisan tersebut. Memang dirasa cukup kejam ya itu, tapi nanti dokter klik saja, nanti dokter bisa masuk ke AMDALNet-nya. Begitu. Ketika dokter sudah masuk ke AMDALNet ini, di sini akan ada halaman loginnya. Dokter nanti bisa klik di masuk dengan akun OSS RPA seperti itu dok. Masuk klik saja, nanti isikan sesuai data yang di OSS RPA. Ini yang dipakai username ya dok ya, bukan email atau yang lainnya atau nomor HP yang tadi bisa digunakan. Ini yang username. Username ini dilihat dari mana? Dari emailnya dokter. Nanti ada tulisannya namanya dokter, terus nomor acak seperti itu. Nah itu nanti itu harus benar-benar disimpan, terus klik masuk seperti itu dok ya. Kalau sudah masuk seperti apa kondisinya dok? Seperti ini. Dan jangan takut, jangan bingung dok. Ini apa sih AMDALNet nih? Kok aneh-aneh aja gitu. Memang ini produk baru dok. Baru April kemarin ini baru disosialisasikan. Dan saya juga heran juga baru tahu sekarang dok. Karena keluhan ke saya cukup banyak sekali begitu. Saya cukup heran juga. Tapi
mau nggak mau kita harus membantu kolega-kolega kita supaya benar-benar bisa mendapatkan perizinan ini secara benar-benar real seperti itu. Nantinya dokter tidak perlu takut, dokter scroll ke bawah aja, nanti ada resiko RR, RMR atau resiko TMT ya. Resiko T itu tinggi, itu. R itu ringan begitu. Nanti dokter tinggal scroll ke bawah. Nah, nanti dokter tinggal pilih begitu. Nanti klik proses penapisan di pengajuan AMDAL yang dokter pakai. Seperti itu. Nah, di sini untuk data AMDAL-nya, Dok. Ini ngisinya apa sih? Kok ini ada upload dokumen kesesuaian tata ruang begitu? Ini kalau orang awam mungkin bingung ya, Dok, nggak tahu apa yang diisi. Tapi nanti saya jelaskan lagi. Terus kemudian ada surat pernyataan pemerkasa bahwa persetujuan lingkungan, nah, persetujuan lingkungan yang diajukan masih dalam tahap perencanaan. Ini juga mana? Kok nggak ada formatnya? Saya cari-cari pun juga sama, Dok. Ini juga nggak ada formatnya seperti itu. Tetapi jangan patah arah, Dok. Ini bisa diisi sebetulnya. Nah, ini dokter isi dulu nama rencana usahanya dokter sesuai dengan yang ada di OSS ya, Dok ya. Contohnya klinik saya, Geraha Pet Care. Saya tulis Geraha Pet Care seperti itu. Di deskripsi kegiatan dokter isi saja begitu. Geraha Pet Care merupakan aktivitas kesehatan hewan yang berisi dokter hewan, paramedis dan lain-lainnya. Itu komplit saja, tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu sejarah-sejarah dan lainnya tidak perlu, dokter tinggal isikan secukupnya saja. Terus nanti di sini ada deskripsi lokasi begitu. Nah, di deskripsi lokasi ini kalau dokter sudah punya Google Maps, dilampirkan ya, Dok ya. Nanti linknya bisa dituliskan di situ. Plus nanti koordinatnya sekalian, koordinatnya dituliskan di sana. Terus di bagian paling bawah nanti ditulis alamatnya tempat praktek dokter seperti itu. Nah, yang bawah ini bisa diklik tidak saja, Dok, karena nanti kalau iya dan iya cukup merumitkan. Jadi menurut saya tidak perlu dilanjutkan ini. Jadi ini diklik tidak aja nggak apa-apa, bisa lanjut nanti. Setelahnya itu, nah berkaitan dengan upload dokumen ini, apa saja yang diupload? Nah, yang diupload itu nanti dokter bisa masuk kepada OSS-nya dokter. Tadi kan sudah bikin ya OSS-nya, Dok ya. Nanti dokter bisa klik eh, pernyataan usaha mikro, usaha kecil terkait tata ruang. Dokumen ini yang digunakan, Dok. Jadi pernyataan usaha mikro, kecil terkait tata ruang. Itu yang digunakan dokter unduh, dokter bisa upload di bagian yang kesesuaian tata ruang tadi. Seperti itu. Terus kemudian untuk yang pernyataan usaha mikro bagaimana? Dokter bisa bikin sendiri. Jadi dokter melalui apa namanya word-wordnya dokter bikin begitu. Formatnya seperti ini. Nanti saya informasikan format tersebut di file yang saya share tadi ya, Dok ya. Seperti itu. Nah, ini surat pernyataan pemerakasannya, Dok. Wajib bermaterai, ditandatangani dan dicap prakteknya, tempat prakteknya dokter atau perusahaannya dokter. Seperti itu. Kalau saya PT-nya adalah PT Geraha Veteriner Indonesia, jadi nanti capnya juga pakai seperti itu. Gitu. Jadi lebih enak seumpama ini memang merupakan perusahaan, Dok, karena lebih jelas alurnya, pembagiannya juga lebih enak seperti itu. Begitu ya, Dok ya. Nanti diuploadkan di filenya tadi, ketika sudah diuploadkan klik lanjut saja. Ketika diklik lanjut nanti yang muncul seperti ini, Dok. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, dokter klik yang tempat resikonya tadi, kemudian diisi kegiatan utamanya apa, terus kemudian sektornya apa, oh sektornya pertanian, perdagangan, ini nggak usah diganti, kemudian klik input. Kalau sudah diklik input, nanti munculnya seperti ini, Dok. Ini yang bagian bawah-bawah tidak perlu diisi karena nanti kalau diisi cukup meribetkan. Dokter tinggal klik saja bagian yang luas bangunan terbangun sesuai dengan peta kepemilikan lahan yang dokter tempatin. Seperti itu. Jadi nanti harus sesuai dengan bukti-buktinya tadi. Dituliskan aja dokumen yang dibutuhkan hanya SPPL, Dok, surat pernyataan mandiri terhadap lingkungan seperti itu. Ketika sudah, nanti dokter bisa next, dan ketika sudah nanti dokter centang saja bagian penentu kewenangannya.
penentu kewenangannya itu untuk klinik hewan, rumah sakit klinik hewan, sorry. Kalau rumah sakit hewan nanti di atasnya. Kalau untuk klinik hewan nanti kabupaten atau kota seperti itu. Bisa diklik, kemudian diklik lanjutkan. Dan di bawahnya ini ada persetujuan awal dan persetujuan teknis, Dok. Ini sifatnya opsional. Jadi tidak perlu, Dok, untuk diisi-isi. Ini ada tambang, pelabuhan, terminal, dan lain. Ini tidak perlu diisi. Dokter klik lanjutkan saja, nggak apa-apa. Terus kalau di persetujuan teknis, ini kan kayak ada air limbah, emisi gas buang, limbah B3, gangguan lalu lintas. Sebetulnya tidak perlu diklik saja, Dok. Tetapi kalau dokter sudah punya dokumen-dokumennya, contohnya dokter sudah bekerja sama dengan beberapa instansi yang pembuangan limbah medis dan juga pengelolaan insinerator untuk atau septic tank juga untuk pengolahan air limbah, dokter nanti bisa klik saja asalkan izinnya yang sudah dokter miliki ya dok ya. Tapi kalau belum bagaimana? Nggak usah diklik apa-apa dok, klik lanjutkan saja. Ketika sudah klik dilanjutkan nanti akan muncul seluruh informasi yang sudah dokter isikan tadi. Nah, ketika sudah diisikan, nanti akan ada data-datanya, kemudian klik simpan saja, Dok. Nanti bisa cek PDF untuk cek cetak dari AMDAL-nya, berupa SPPL, seperti itu, Dok. Seperti itu. Nah, ini sudah ada di AMDAL-nya, otomatis terbit saat itu juga, Dok. Dan tadinya yang di OSS dokter itu proses penapisan, ketika ini sudah selesai, otomatis yang di OSS nanti langsung berubah. Jadi sudah selesai, tidak ada yang ditunggu-tunggu lagi, Dok. Ini dokumennya sudah langsung otomatis selesai, dan ini dokumen dari AMDAL-nya tersebut. Sudah ada data-datanya. Akan muncul setiap dokter-dokter pasti seperti ini datanya. Seperti itu. Maka dari itu dokter kembali ke OSS-nya dokter. Seperti itu. Nanti dokter tinggal klik perizinan berusaha dan pemenuhan persyaratan. Di sini ada persyaratan-persyaratan untuk klinik hewan ambulatori dan ambulatori ya dok ya, seperti itu. Di sini ada persyaratan-persyaratannya dok. Bukti kepemilikan atau kontrak lahan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan tadi. Nah, ini harus dibuat dok. Kalau dokter kontrak, ya nanti harus ada surat kontraknya. Plus ada sertifikat tanahnya tersebut sebagai bukti nanti di lahannya itu benar tulisannya. Seperti itu. Terus di sini ada pernyataan memiliki fasilitas perlengkapan peralatan instansi farmasi sesuai dipersyaratkan ambulatori, klinik hewan, rumah sakit hewan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner. Di sini dokter bikin surat pernyataan saja. Biasanya masing-masing dinas itu sudah ada surat pernyataan formatnya. Seperti itu, ikutin aja masing-masing dinas tadi. Tinggal diupload saja, Dok. Bermaterai, ditandatangani, diupload begitu. Menggunakan obat-obatan ini juga sifatnya surat pernyataan. Kesejahteraan hewan ini bentuknya surat pernyataan. Nah, yang di poin 5 ini, Dok. Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh dinas daerah kabupaten masing-masing. Ini yang menilai adalah dinas pertanian, kesehatan hewan, atau bidang itu yang di bidang kesehatan hewan yang ada di wilayah dokter. Begitu. Jadi verifikatornya adalah dinas tersebut. Jadi dokter harus minta dulu ke dinas tersebut untuk pemenuhan teknis ini. Seperti itu. Nah, untuk klinik hewan sebetulnya di sini kan ada tulisannya ya, Dok ya. Harus punya izin Bapeten. Tetapi di sebelah kanan tulisannya opsional. Lagi dan lagi kalau ada tulisannya opsional, skip aja, Dok. Nggak perlu diisi. Nah, ada juga untuk memiliki pembuangan limbah atau bekerjasama dengan lembaga lain begitu. Jadi ketika dokter bekerja sama dengan pengolah limbah, dokumennya diupload di sini dan ini wajib untuk klinik hewan seperti itu. Untuk persyaratan-persyaratan lainnya ini tidak perlu dicantumkan karena tidak wajib seperti itu. Ini dokumen-dokumennya dok ya sebagai contoh ini ada dokumen perjanjian yang saya buat berdasarkan pemilik tempat saya seperti itu. Berapa lama, mungkin setahun kah, 10 tahun, begitu, nanti dokter buat saja. Semuanya ditandatangani kedua pihak, terus kemudian ada saksi pertama dan kedua, terus dilampirkan juga DNA lokasinya dokter, dan sertifikat tanahnya itu. Nah, juga termasuk IMB-nya apabila memang ada. Tapi kalau tidak ada, sejauh ini sih insya Allah masih tembus-tembus saja. Seperti itu. Kemudian untuk dokter yang ada di Sleman ya dok ya ini sebagai contoh dulu saja begitu ya. Ini yang contohnya nanti untuk yang di Sleman begitu. Nah, oke. Nah untuk dokter yang di Sleman begitu
nantinya dokter ada form untuk revet ini dok, rekomendasi izin usaha veteriner. Nah ini nanti dokter isi semuanya secara komplit untuk nanti untuk mendapatkan surat keterangan pemenuhan tempat prakteknya dokter. Seperti itu. Diisikan saja. Yang dilampirkan apa saja dok? Yang dilampirkan adalah KTP, akta pendirian badan usaha atau perseorangan juga bisa, kemudian NPWP, terus kemudian bukti kepemilikan lahan, surat pernyataan bermaterai tadi yang ada OSS, semua dilampirkan jadi satu seperti itu dok. Dalam satu file PDF, kemudian kalau yang di sini nanti bisa diberikan ke dinas pertanian atau dinas kesehatan hewan yang ada di lokasinya dokter. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, akta pendirian PT-nya juga nanti bisa dilampirkan. Ini juga bisa dilampirkan juga. Nanti kalau sudah jadi surat pemenuhan teknisnya bentuknya seperti ini dok. Bentuknya nanti akan ada tulisannya yaitu surat teknis ini berupa apa seperti itu. Nah ini penerbitan surat izin usaha veteriner klinik hewan. Kalau ambulatori ya nanti tulisnya ambulatori seperti itu. Atau kalau praktek mandiri bagaimana? Yaitu nanti tulisannya adalah praktek dokter hewan mandiri seperti itu. Nah, ini untuk perizinan berbasis resikonya yang sudah terbit begitu, nanti akan muncul seperti ini. Dan ini kalau sudah jadinya ya dok ya, jadi nanti akan muncul izin usaha veteriner seperti itu berupa klinik hewan. Masa berlakunya kapan? Selama menjalankan kegiatan usaha ini dok. Kalau si vet itu memang selama menjalankan usahanya dok gitu. Tetapi kalau untuk SIP itu secara aturan setiap 5 tahun dok seperti itu. Jadi ini segera dokter segera bikin. Sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya semua yang mengatur ini begitu jadi eh, dokter bisa miliki. Insya Allah masing-masing dokter pasti bisa memiliki ini begitu. Nah, bagaimana seumpama ini kan sudah dapat sifat tuh, alurnya tadi kan dari sifat dulu, kemudian baru bisa dilanjutkan untuk menjadi SIP. Memang alurnya seperti itu, dok. Sifat itu untuk usahanya, SIP untuk masing-masing dokternya. Melalui OSS apakah bisa? Bisa, dok. Melalui PP Unku. Seperti itu. Nah, dokter klik saja PP Unku. Kemudian nanti klik yang bagian 75.000. Di sini nanti dokter bisa klik ajukan perizinan berusaha UMKU. Seperti itu. Nanti pilih aja yang bagian izin praktek dokter hewan. Bukan yang terintegrasi ya dok ya. Kalau yang terintegrasi ini untuk katanya ya, katanya untuk yang perunggasan. Tetapi detailnya bagaimana saya juga kurang tahu. Manfaat dan kaidahnya seperti apa saya kurang tahu. Saya harap masing-masing dokter hewan tidak membuat itu begitu karena cukup rancu nanti secara di undang-undang di peraturan pemerintah itu belum ada. Nah, nanti dokter klik saja yang bagian praktek dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner. Yang bagian praktek dokter hewannya ya, Dok ya. Begitu. Nah, ini untuk warga negara Indonesia paling bawah seperti itu. Kalau dokter di tempatnya ada laboratorium, bagaimana? Dokter bisa melakukan perizinan itu juga melalui UMKU ini. Karena izin laboratorium tersebut memang harus wajib ada kalau dokter melayani ke masyarakat secara umum. Tetapi kalau tidak melayani secara masyarakat umum untuk kliniknya dokter saja, ya monggo saja karena kliniknya dokter sudah terverifikasi sebagai izin usaha yang resmi. Seperti itu. Nah, nanti dokter bisa klik itu, nanti akan muncul seperti ini. Apakah perizinan berusaha yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar KKPR? Klik saja tidak. Nanti klik lanjut, maka dari itu dokter bisa mengupload dokumen-dokumennya dokter. Mulai dari surat permohonan, foto, ijazah, sertikom, surat rekomendasi PDI cabang, kemudian dari dinas, dan juga surat pemenuhan tempat prakteknya dokter tadi yang berupa sifat tadi ya dok ya. Itu diupload di sini semuanya secara komplit, baru nanti diklik next. Ketika sudah next, yakin iya, diklik iya aja. Nanti dokter tunggu. Dan kalau dokter punya informasi verifikator yang ada dinas terkait, dokter bisa menghubungi beliau-beliau. Begitu, karena setiap dinas pasti akan ada verifikatornya. Kenapa kok terkadang lama? Kok punya saya 2 bulan, bahkan sekarang 1 tahun belum diverifikasi sama sekali. Mungkin verifikatornya tertumpuk itu izin-izinnya. Jadi tidak mengetahui adanya izinnya dokter. Maka dari itu dokter sering-seringlah ke dinas untuk minta bantuan untuk diverifikasi datanya dokter tersebut. Insya Allah cepat.
Pengalaman di kami tidak sampai seminggu, seperti itu. Nah, yang berjalan sekarang seperti apa, Dok? Yang berjalan sekarang itu pembuatan SIP-nya itu melalui DPM PTSP masing-masing. Seperti itu. Maka dari itu saya contohkan juga ini untuk yang di wilayah Sleman ya, Dok ya. Untuk di wilayah lain hampir mirip sesuai dengan DPM PTSP masing-masing. Kalau di Sleman nanti klik saja perizinan.slemancup.go.id, kemudian scroll ke bawah, nanti klik registrasi. Nah, untuk registrasi ini diisikan data-datanya dokter. Oh ya, diklik registrasi lagi ya dok ini ya dok ya. Kemudian kalau belum punya akun, klik daftar akun. Dituliskan, terus kemudian daftar dan diverifikasi. Ketika sudah verifikasi, dokter bisa masuk ke akunnya dokter. Nanti di scroll saja, diklik bagian pertanian. Di bagian pertanian ini, dokter tinggal isikan data-datanya dokter semua. Untuk jenis izinnya nanti diklik izin praktek dokter hewan warga negara Indonesia. Seperti itu. Dokter isikan semua, komplit sampai bawah, nanti dilampirkan file PDF, surat permohonannya tadi, komplit beserta lampiran-lampirannya. Isinya yang tadi saya sebutkan ya dok ya, ada KTP, NPWP, foto, ijazah, sertifikat profesi, kemudian ada rekomendasi PDHI DIY, PDHI, kemudian ada rekomendasi dari dinas, dan juga nanti ada sifatnya begitu dok. Dan juga pernyataan, 3 pernyataan yang lainnya, pernyataan memiliki alat, pernyataan memiliki obat, dan juga pernyataan kesejahteraan hewan. Itu yang diuploadkan semua. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ini ada formulirnya untuk yang Sleman ya dok ya, nanti dokter bisa menggunakan formulir yang ada di sini. Seperti itu. Ini contoh-contohnya, nanti ada Rekom, ada SIP daerah WNI, ini data-datanya, dan ini surat pernyataan yang sudah ada, bisa dibuat. Kalau daerah-daerah lain, katakanlah belum punya formatnya, monggo. Ini kalau memang mau dipakai, silahkan. Sama semua kok, dok, tidak berbeda. Seperti itu. Kalau sudah keluar, nanti SIP-nya bakal keluar seperti ini, dok. Tulisannya adalah surat izin praktek dokter hewan. Nomornya mengikuti dari nomor dari DPM PTSP tersebut. Yang mengeluarkan siapa? Izin ini adalah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Seperti itu. Nanti izinnya itu masa berlakunya adalah 5 tahun sejak diterbitkan. Gitu. Nah ini kalau dokter lihat sebelah kiri itu, ditolak, ditolak, tolak. Jangan takut, dok. Jangan patah arah, dok. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Mungkin ada kekeliruan. Kalau di Sleman, mohon diperhatikan baik-baik. Penulisan nama, terus alamat, itu benar-benar harus sesuai. Titik komanya harus sesuai. Kalau nanti ada kesalahan sedikit saja, verifikatornya pasti akan nolak. Jadi pengisian berkas ini benar-benar harus rigid. Dokter meluangkan waktu. Mungkin sehari 1 jam lah mungkin untuk mengurus ini. Selesai semua, kalau sudah clear, dokter upload. Nanti akan muncul SIP-nya dokter. Seperti itu dok, untuk pembuatan SIP-nya. Nah ini bonus saja ya dok ya, ini cukup panjang sekali untuk pembahasan SIP-nya. Begitu ketika dokter-dokter tadi saya sampaikan kan, sebaiknya dokter punya perusahaan. Nah sekarang ini berkat Jokowi dok, lagi-lagi berkat Jokowi, adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mempermudah kita untuk membuat PT perseorangan dok. Seperti itu. Bagaimana caranya? Dokter bisa masuk kepada ahu.go.id. Kemudian nanti klik ahu perseroan perorangan. Begitu. Ketika sudah masuk, kalau dokter belum punya akunnya, klik saja daftar. Nanti dokter isikan data-datanya dokter lengkap, kemudian klik daftar ya dok ya. Nanti akan ada email. Nah, email tersebut klik aktivasi akun. Nanti dokter bisa masuk ke dalam akun ahu ini. Kemudian dokter klik bagian pendirian. Nanti akan ada pengajuan untuk voucher begitu dok. Kalau dokter belum punya voucher, dokter klik belum punya vouchernya dulu dok. Diklik di sini, kemudian nanti dokter melakukan pembayaran. Diisi saja semua komplit. Kalau bisa dok ya, ini dilakukan di jam-jam kantor. Karena nanti verifikasinya ini pas di jam-jam kantor. Tidak lama kok. Dokter ketika sudah selesai menginput, 1-2 menit nanti sudah diverifikasi sama mereka. Tapi kalau di luar jam kantor, mohon maaf itu cukup lama sepertinya. Kalau sudah diisikan datanya semua, nanti akan ada nomor vouchernya dulu. Itu dok. Tapi kalau belum dibayar, nanti akan ada tulisannya belum dibayar. Dokter harus membayarnya dulu.
Kalau sudah dibayar nanti sudah muncul seperti ini. Dokter bisa copy nomor transaksinya tersebut dan masukkan. Nanti ketika sudah, nanti dokter bisa membuat PT-nya dokter seperti itu. Nah, ini contohnya ketika sudah jadi PT-nya cukup mudah. Hanya beberapa menit saja PT-nya dokter sudah jadi. Hanya bayar 50.000 saja, dok. Seperti itu. Nanti akan muncul sertifikat pendiriannya tempatnya dokter. Terus kemudian akan punya langsung dokter NPWP perusahaannya dokter. Dalam beberapa menit NPWP tersebut akan muncul, dok. Resmi punya dokter. Seperti itu. Nah, ini seperti NPWP-nya dan langsung bisa dokter download. Ini NPWP dan bahkan nanti akan ada NPWP fisik. Dalam jangka waktu 2 harian itu dokter langsung bisa mendapatkan NPWP fisik tersebut. Dan bisa digunakan untuk apa, dok? Yang pertama itu bisa membuka rekening, dok. Untuk rekening nanti atas nama PT-nya dokter begitu. Jadi klien itu lebih percaya, klien tidak akan tertipu. Di mana sekarang kan penipuan itu banyak sekali ya, dok ya. Apalagi dengan adanya kris-kris yang sekarang, kris itu cukup merugikan juga. Beberapa mungkin ada yang sempat ketipu juga kok. Akhir-akhir ini pendapatan tempat prakteknya berkurang, ternyata ada yang menggunakan kris-kris palsu seperti itu. Jadi ini untuk membuat validasi tempatnya dokter seperti itu. Dan juga yang lebih bagus lagi nanti untuk akses permodalan, dok. Ini investor-investor sekarang lagi gencar-gencarnya kan, dok, menanam modal ke kita. Nah, itu sebagai aksesnya dokter. Nah, ini sebagai tambahan lagi, dok ya. Dokter kan sudah punya tempat praktek begitu. Jangan takut untuk tempat praktek dokter itu diambil namanya oleh orang lain. Sesegeralah untuk mendaftarkan merek tempat-tempatnya dokter itu ya. Caranya bagaimana? Dokter bisa masuk ke merek.dgip.go.id. Kalau belum punya akunnya nanti buat akun dulu. Seperti itu. Nanti kalau ini untuk buat akunnya ya, dok ya, daftar online itu diisikan semua akunnya sampai nanti diklik pernyataan dan nanti next. Ketika next, dokter sudah bisa masuk ke akunnya merek.dgip.go.id-nya dokter. Kemudian klik aja permohonan online, dok. Seperti itu. Nanti ketika sudah masuk klik permohonan online ini, klik saja bagian tambah. Seperti itu. Nanti diisikan data-datanya, tipe permohonan seperti apa, terus kemudian jenis permohonan seperti apa. Nah, ini nanti kalau dokter-dokter membutuhkan file-filenya berkaitan untuk pendaftaran merek, nanti bisa saya sampaikan gitu ya, dok ya. Ini next, 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 mengisi pembayaran. Nah, untuk pembayarannya nanti, kalau untuk dokter, kalau belum sebagai UMKM, itu pembayarannya satu mereknya sekitar 1,5 juta. Tetapi kalau dokter itu sebagai UMKM dan ternyata disahkan oleh dinas, itu nanti bisa mendapatkan fasilitas untuk pendaftaran merek ini hanya sebesar 500.000 saja, dok. Jadi cukup murah dan ini mengamankan nama tempat prakteknya dokter. Seperti itu. Nah, ini nanti ada pernyataannya dari dinas ya, dok ya. Itu bisa di dokter urus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan masing-masing tempatnya dokter. Seperti itu. Alurnya bagaimana? Cukup mudah, dok. Nanti tinggal ngisi berkas-berkas saja. Seperti itu. Kemudian nanti bentuk mereknya seperti ini, dok. Ini salah satu yang punya kami ya, dok ya. Ada Graha Pet Care, Halovet. Halovet ini punya kami ya, dok ya. Halovet yang sekarang berjalan. Tetapi kalau ada Halovet lain, monggo bisa melaporkan ke kami kalau nanti ada nama-nama Halovet yang lain. Monggo juga untuk dokter yang masih menggunakan nama Halovet di tempat prakteknya dokter, itu sudah menjadi hak merek kami. Seperti itu. Ini termasuk juga DRH-ku, Geraha Veteriner Indonesia atau Geraha Dokter Hewan Indonesia, itu sudah kami merekkan. Jadi ketika ada nama yang lain berkaitan dengan Geraha Dokter Hewan Indonesia, juga itu merupakan merek dari kami. Seperti itu. Selain itu juga, dok, dokter juga perlu mengamankan hak cipta. Seumpama dokter punya hak cipta nih, mungkin dokter punya form pendaftaran sendiri, atau dokter punya aplikasi sendiri, seperti itu. Dokter perlu mendaftarkan di hak cipta. Ini cukup mudah, karena hak cipta itu, kalau merek tadi, prosesnya bisa sampai 1 tahun, dok. Bahkan bisa 2 tahun. Tapi kalau hak cipta ini, dalam waktu beberapa hari saja dokter langsung keluar sertifikatnya. Seperti itu. Nah, ini salah satu desain hak cipta yang kami buat, yaitu yang di website drh.co.id Halopet tadi, dok. Seperti itu.
Kemudian dokter juga bisa membuat desain industri juga. Kalau dokter-dokter punya desain-desainnya, ini salah satu yang buatan kami juga yang kartu tanda peliharaan. Berikut dok yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti lebih jelasnya kita bisa tanya jawab ya dok ya. Begitu. Baik. Untuk itu recordnya bisa saya matikan dahulu ya dok ya. Baik, monggo apabila ada pertanyaan